Ya, ketika teman-teman bervisualisasi itu benar-benar kerasa rasanya. Oh, gitu loh. Seperti sudah terjadi. Sudah terjadi. Oke. Dan itu bisa dirasakan sebenarnya Mas Leo. Oke, ABS itu kepanjangan apa, Mas? Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi mengupgrade ulang. Mengupgrade ulang reprogramming alam bawah sadar. Jadi yang menentukan hidup kita itu sebenarnya alam bawah sadar gitu loh. Ya. Alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar gini teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum pernah belajar. Jadi Tuhan itu menciptakan dua macam otak kan. Ada otak sadar dan otak alam bawah sadar. Betul. Otak sadar itu ya ketika kita berpikir, otak kanan dan otak kiri ini otak sadar. Kalau teman-teman dalam hidup, menjalani hidup menggunakan otak sadar, dalam artian berpikir. Misalkan pikirnya gini, aku punya usaha nanti seperti ini, gini. Alah, pret, itu pasti meleset. Bener nggak? Secara hakikat, kenapa kok selalu meleset? Secara hakikat, orang yang hidupnya menggunakan pikiran, itu sebenarnya mendikte Tuhan loh. Mendikte Tuhan yang menggunakan pikiran. Iya. Makanya Tuhan membuat dua macam otak. Ada otak sadar, ada otak alam bawah sadar. Nah, masa depan itu tidak perlu dikhawatirkan. Nggak usah caranya gini. Itu pasti meleset kok. Mas Leo dulu pasti pernah kan Mas Leo punya usaha kan. Ketika punya usaha atau punya perusahaan itu pasti mempunyai strategi kan. Gini nanti strateginya gini. Pasti ada melesetnya kan? Ada. Iya. Karena apa? Hakikatnya Mas Leo menggunakan pikiran. Nah, pikiran itu kekuatannya untuk jadi berapa? Sambung dengan semesta berapa gitu loh. Hanya 10 sampai 12% untuk menjadikan jadi gitu loh. Nah, makanya harus menggunakan alam bawah sadar. Nah, cara menggunakan alam bawah sadar bagaimana kan gitu kan? Nah, itulah yang dikenal di ilmu Jawa olah rasa atau olah rasa. Lah letaknya olah rasa sebenarnya itu hanya di alam bawah sadar Mas Leo. Itu. Nah, kalau orang dagang atau orang usaha Mas, mereka kan pasti pikirin kan, oh nanti 3 bulan lagi bisnis saya mau seperti apa, usaha saya seperti apa, 6 bulan lagi, setahun lagi, atau 2 tahun lagi usaha saya seperti apa. Nah itu nggak perlu seperti itu atau gimana? Nggak perlu dipikirkan caranya. Oh caranya nggak perlu dipikirkan. Jadi jalanin aja. Jalani aja, tapi kita punya apa? Target. Ending. Oke. Ya kan? Endingnya apa? Misalkan endingnya aku 3 tahun lagi usaha dagangku harus besar. Lah besarnya seperti apa? Nah, misalkan dari dagang toko kelontong misalkan menjadi sebuah minimarket. Jadi harus ditarget. Aku di tahun ini 3 tahun lagi usaha kelontongku jadi sebuah minimarket. Udah. Taruh aja alam bawah sadar. Udah disimpan ya? Sudah disimpan. Nggak usah dipikir caranya nanti bagaimana. Nanti pasti datang sendiri. Pasti terjadi. Segala sesuatu yang sudah masuk alam bawah sadar pasti terjadi. Nggak mungkin tidak. Oke. Nah, berarti alam bawah sadar itu kan dia bisa menyimpan kan? Menyimpan segala sesuatu kan? Betul. Nah ini kan bisa positif, bisa juga negatif dong? Betul. Nah ini kan berarti kan orang itu harus sadar ya? Iya. Pikiran itu kan ada yang sadar, ada yang bawah sadar. Kan? Nah, kalau mereka udah tahu ternyata setiap manusia punya pikiran bawah sadar dan ini bisa menjadi kenyataan. Nah, ini kan mereka harus tahu kan, bisa positif, kenyataannya bisa juga negatif ya. Iya. Nah, coba deh Mas Leo dan teman-teman ya. Flashback ke belakang. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, di kehidupan Mas Leo atau teman-teman yang melihat ini, itu semua pasti karena visualisasi, membayangkan, bermimpi, bener nggak? Mas Leo pernah bermimpi mempunyai rumah mewah gitu kan? Pasti pernah kan? Pernah. Betul. Sebelum punya rumah mewah kan gitu kan? Pasti bermimpi rumah mewah gitu. Jadi nggak? Jadi.
setelah bermimpi punya usaha besar, setelah punya rumah juga bermimpi perusahaannya besar gitu kan. Pernah kan mimpi? Membayangkan lah intinya. Terjadi nggak? Iya, terjadi. Sebenarnya kehidupan manusia itu apapun yang terjadi pada hidup kita itu sebenarnya dari bayangan. Nah, bayangan itulah visualisasi. Itu letaknya di mana? Di alam bawah sadar. Ketika kita membayangkan dengan penuh rasa, energi, otomatis pasti terjadi, Mas Leo. Dan itu baiknya ketika kita gini, membayangkan ya, mau rumah, mau pekerjaan, mau penghasilan, mau apa gitu ya, itu sekali aja cukup atau perlu berkali-kali, Mas, setiap hari? Baiknya gimana kalau menurut Mas Yunus? Sekali saja sebenarnya sudah cukup. Asal, ada asalnya. Ada asalnya ya. Asal ketika teman-teman bervisualisasi itu benar-benar kerasa rasanya. Gitu loh. Seperti sudah terjadi. Sudah terjadi. Oke. Dan itu bisa dirasakan sebenarnya, Mas Leo. Misalkan nih, saya visualisasi uang gebokan. Ya. Kita kan mempunyai medan elektromagnetik sebenarnya. Nah, medan elektromagnetik itu isinya apa? Isinya kan partikel. Ketika kita memerintahkan otak kita untuk bayangan kita membentuk sebuah uang gebokan, otomatis partikel ini dia membentuk uang gebokan. Itulah makanya kenapa di Islam disebutkan, ya kan, di surat Yasin ayat 82 teman-teman yang muslim ya, ada innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kata kun fayakun itu bukan satu kesatuan dipasrahkan kepada Tuhan gitu aja. Yang penting kita berusaha, yang penting berdoa. Kalau Tuhan sudah kun fayakun pasti jadi enggak seperti itu. Kata kun fayakun itu adalah suatu wilayah yang berbeda. Kun itu wilayah manusia. Fayakun wilayahnya Tuhan. Makanya artinya apa? Artinya adalah ayyakula, maka ucapkan lahu keinginanmu, kun, jadikan. Itu adalah perintah bahwa menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah menciptakan alam bawah sadar, otak dasar ini, otak alam bawah sadar. Untuk kita membayangkan. Kalau kita sudah membayangkan dengan penuh rasa, kita sudah olah rasa, maka Tuhan akan menjawab fayakun, maka tak jadikan. Oke, jadi sesuai prasangka ya. Nah, ayat ini menjawab ayat Tuhan yang Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Rasa. Kan gitu. Nah, kebanyakan teman-teman membahas tentang rasa, ya kan? Dan ayat ini tidak di-share gitu loh. Kalau ini di-share, orang-orang benar-benar paham doa ini, kaya semua. Kenapa? Karena ini sudah diajarkan sebenarnya di Muslim, cuman nggak pernah diajarkan, nggak pernah disampaikan detailnya. Kebanyakan orang-orang diberikan pemahaman yang penting kerja, yang penting berdoa, nanti kalau Tuhan sudah kun fayakun. Enggak. Itu kalau dipilah-pilah secara grammar, grammarnya nahwu sorob iqlal, itu suatu hal yang berbeda antara kun fayakun, kun wilayah manusia. Kita disuruh membayangkan apa yang kita ucapkan tadi, seolah-olah sudah jadi. Kalau kita sudah membayangkan seolah-olah sudah jadi, diberikan energi, diberikan rasa, maka Tuhan akan menjawab fayakun. Makanya di situ ada kata fa, ada huruf fa. Fa itu kata sambung, yang artinya maka tak jadikan. Berarti Tuhan gitu yang menjadikan. Kalau kita sudah berdoa dengan penuh rasa, seolah-olah sudah terjadi, benar-benar ada rasanya. Ya di situ pasti dijadikan oleh Tuhan. Makanya doa itu harus dimasukkan alam bawah sadar. Bukan doa cuman di mulut aja. Yo sampai lidahnya putus ya nggak bisa jadi. Gitu loh. Nah, pemahaman ini nggak pernah dikasih tahu oleh teman-teman gitu loh. Kalau dikasih tahu kaya semua, Mas Leo. Makanya kenapa teman-teman ini ilmu ini nggak pernah dikasih tahu. Ini adalah jawaban sebenarnya kerja itu adalah ibadah. Gitu loh. Karena takdir sudah disiapkan. Bagaimana cara mencairkan takdir? Ya dengan cara tadi menggunakan alam bawah sadar. Jadi sebenarnya pertanyaan yang utama itu bukan sekali atau berkali-kali ya. Yang penting adalah ketika ada rasanya itu sudah cukup ya. Cukup. Kalau di ilmu Jawa namanya cipta rasa karsa.
Cipta, itu menciptakan. Menciptakan dalam artian kalau diucapkan kan gitu kan. Setelah diciptakan, rasa, dirasakan, diberikan energi. Jadi bayangan kita itu kasih energi gitu lah. Setelah dirasakan baru itu karsa. Jadi kehendaknya Tuhan. Oke. Itu jadi sebenarnya bayangkan dengan sungguh-sungguh dan pakai rasa itu sudah membentuk medan elektromagnetik yang kita mau ya. Betul sekali. Oke. Tapi kebanyakan orang Mas Leo, Iya. dia berdoa diucapkan, tetapi yang dirasakan itu hutang. Misalkan nih si A punya hutang nih, dia doa minta Tuhan ya Allah minta uangnya ya Tuhan minta diberikan uang gitu loh. Kalau teman-teman minta diberikan uang, sebenarnya teman-teman itu mengirimkan doa ke semesta atau ke Tuhan itu nggak punya uang, wong minta kok. Kalau minta uang berarti belum punya uang. Oh. Kan Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Iya. Berarti sebenarnya doanya dia doa apa? Miskin. Wong minta uang kok. Berarti belum punya uang. Harusnya doanya diganti dengan rasa kelimpahan. Oke. Boleh kasih contoh Mas? Nah itu kan di RK Mas. Oh di RK. Oke teman-teman. Di RK ya. Ini baru dari YouTube-nya aja udah luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau Anda ikut RK, wah itu pasti Anda mendapatkan itu pengalaman, pengetahuan yang luar biasa dan pasti hasilnya juga nyata. Makanya coba, Mas Leo sudah mempraktekkan semua ilmu-ilmu yang ada di dalam RK kan? Iya. Apa yang terjadi pada kehidupan Mas Leo? Hutang lunas loh dalam berapa bulan? Iya. Ya kan? Dan masih punya turahan ya? Punya sisa ya? Sisanya itu di RK aja ya.